Yang pertama, coba mulai sama Pancasila satu. Iya, kayak rumus Pancasila. Sejarah bangsa gitu. Sejarah bangsa Pancasila sebagai dasar. Insinyur Soekarno.
Panitia 9. Isi Piagam Jakarta. Kesimpulan. Kayak jelas aja dari sini. Anggota PNS 9. Panitia 9. Iya, terus kan jelas. Sejarah pelaksanaan sebagai dasar negara wis. Isi Piagam Jakarta. PKI, iya, Dokter Rajiman Videonika. Dokter Rajiman Videonika. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Videonika. Wakilnya ya. Wakilnya Raya Suroso dan Iji Galamase. Syariat Islam bagi pemeluk Suroso dan Iji Galamase. Bagi pemeluk sebelumnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Empat berarti kerakyatan yang dipisah sifat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan di Majelis Sosial Indonesia. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Jepang mulai 2020. Yang pertama 29 hari mulai anaknya sidang pertama tanggal 9.
Ada lagi kelompok selanjutnya. Nanti dari insight masing-masing kelompok itu membuat satu simpulan dari hasil materi proyek
Dapat disimpulkan bahwa tentang rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh panitia 9 itu belum sesuai karena ada penggantian sila pertama, yaitu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti sebagai ketuhanan yang Maha Esa karena ada keberatan oleh tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur. Aplaus untuk kelompok 1. Itu berarti dijelaskan piagam Jakarta ya. Tanggal berapa? Tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya kelompok 2 yang diwakili Mbak Sabrina. Silakan kira-kira apa itu? Kalau misteri boxnya kita bilang go ya.
Alasannya apa nih? Banyak variasi. Banyak variasi. Terus 3 tokohnya apa siapa aja? Ada? Supomo. Oke, kelas itu kelompok 3. Kelompok berikutnya kelompok 4. Sandra. Kita bilang di dalamnya apa? Terdapat rumusan Pancasila, BPUPKI dan PPKI. Terus nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai sumber nilai, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kelas untuk kelompok 4. Kelompok berikutnya kelompok 5. Tapi kita bilang mau bareng ya. Oke, misteri boxnya apa ini kira-kira? Apa disebutkan bagi kali? Diam. Pertanyaannya adalah makna ideologi negara. Dari bahasa Latin. Ideologi negara berasal dari bahasa Latin apa? Analogis, artinya apa aja? Ayo. Dapat surprise apa Mbak Fitri? Mbak Fitri dapat surprise apa itu? Ayo yang bisa langsung. Yo, yang bisa. Ayo. Bayu. Diulang 3, 2, 1. Harus jawab. Berdiri Bayu. Jawab berdiri. Berdiri. Jawabannya? Iya betul. Kasih kesan yang baik. Kesan yang baik. Kata tidak. Kasih tunjuk teman-teman yang lain. Kasih tunjuk Oke, ada satu lagi ya? Iya. Ya, boleh pertanyaannya. Ya, apa lagi? Pertanyaannya. Ketua BPUPKI. Yang bisa dong, Ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI. Iya, beneran ya, udah pada tahu. Yo, Ketua BPUPKI, ayo. Ya, ini. Ayo.
terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati. Perjanjian melaksanakan Kalijati Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan simbol yang tiga, yaitu Jepang melindungi Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah benar-benar telah mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam perang Pasifik terus terkesan. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia disebut sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah India Timur atau yang disebut dengan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kawakichi Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Regiman Uedio Diningrat dipilih sebagai ketua. Dia dibantu 2 orang ketua muda, yaitu Ikibamase Yoshino, orang Jepang yang menjabat sebagai Shujokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia, yaitu Raden Panji Suroso, yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering dia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang di Indomaret. Sejak didirikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi, Jalan Pencalonan 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KMT Ranjiman WNU Ingrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berangkat pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1955 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusannya tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. Ia membuka pidatonya mengkritik kepada pembicara dari sidang yang dinilainya terlalu menunjukkan hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu dan mulai tentang kemerdekaan. Ia kemudian mengungkapkan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi dasar kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan berkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikembangkan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang politiknya tentang dasar negara. Untuk mengenai pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Pancasila. Isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Pancasila tersebut jika diperaskan lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah
mendirikan negara di Ponorogo. Semua satu dan semua unik. Bersama-sama